Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membacakan lagi bab yang ke-39 dari 40 bab kitab ini. Kita akan laksanakan lagi bab yang ke-39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul tasi'u wa salasuna, bab yang ke-38. Fi man'i, yaitu larangan an-niyahati alal mayyit, yaitu meratapi mayat yang telah meninggal dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian semua dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, salah satunya adalah itu definisi takwa itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan mendengarkan lagi larangan-larangan yang sampai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu meratapi mayit. Bapak-bapak yang sallallahu alaihi wasallam, meratapi mayit bagi orang-orang yang meninggal dunia siapa saja, suami, istri, anak, saudara, dan siapa saja yang meninggal dunia, kita tidak diperbolehkan menangisi secara berlebihan, yaitu meratapi sila menangis, menjerit-jerit, nangis kencang, itu tidak boleh, dilarang oleh syariat Islam. Dan ada yang menyebutkan ulama ini diharamkan oleh bagi kita meratapi mayat secara berlebihan. Waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditinggalkan istrinya, yaitu Al-Kubra Siti Khadijah, beliau juga menangis karena manusiawi sedih, menetikan air mata. Demikian juga ketika meninggalnya pamannya Abi Thalib, beliau juga menangis, tapi tidak sampai meratapi, hanya sampai menetikan air mata. Itu adalah manusiawi. Dan pada saat meninggalnya anaknya beliau, yaitu Abdurrahim, putra Rasulullah SAW yang masih kecil, beliau juga menangis, tapi menetikan air mata, tidak sampai dengan merata. Kenapa tidak boleh meratapi mayat secara berlebihan? Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-niyahatu amalun min amalil jahiliyah. Meratapi mayit secara berlebihan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang sahabat-sahabatnya pada saat itu adalah perbuatan dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi pada saat sebelum Islam datang, siapa saja pada saat itu meninggal dunia, dia menjerit-menjerit, mencakar-cakar muka, menyebut-nyebut rambutnya, menyobek-nyobek pakaiannya. Ia tidak terima meninggalnya salah satu keluarganya. Nah, itulah pekerjaan jahiliyah. Sekarang masih ada umat Islam yang melakukan itu. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Hal ini dilakukan oleh siapa saja yang mengaku beragama Islam. Ketika meninggal dunia, salah satunya pentingnya kita hanya membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milikmu ya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada kamu kamilah akan kembali kepadamu ya Allah. Nah, itu biasanya kita diucapkan pada saat yang meninggal dunia. Tapi sebetulnya innalillahi itu kalau ditafsirkan secara lebar, itu ternyata kita bukan milik siapa-siapa, tapi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta kita punya Allah, ilmu kita punya Allah, jabatan kita juga punya Allah, tahta kita juga punya Allah. Kita tidak punya apa-apa. Allah berfirman dalam
firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi mulkus samawati wal ard." Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kita hidup di dunia ini hanya pengembara, bukan punya siapa-siapa, tapi punya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita diadakan oleh Allah untuk Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ada yang meninggal meratapi mayitnya secara berlebihan. Alhamdulillah, di lingkungan kita sudah tidak terjadi hal yang seperti yang dilarang oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena siapa? Karena telah disampaikan oleh guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para ustaz. Alhamdulillah kita melaksanakan salah satunya adalah melaksanakan seluruh yang apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah. Salah satu untuk mengenang almarhum yang meninggal dunia, kita bacakan Yasin setiap Jumat subuh di sini. Alhamdulillah, mengenang kebaikan orang-orang kita cintai, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, paman, saudara, kemudian tetangga yang kita sudah kenang kebaikannya, kita bacakan Al-Fatihah untuknya di setiap hari Jumat di masjid ini. Alhamdulillah, kita mengenang kebaikannya. Karena kebaikan kita, maka kita kirimkan Al-Fatihah untuk mereka semua. Mudah-mudahan mereka yang sudah meninggal dunia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalau kita sudah meninggal dunia ada juga yang melanjutkan lagi kebaikan-kebaikan kita dikenang oleh mereka yang nanti di anak cucu kita dikenang. Kalau bapak-bapak sering duduk di ayah kami sudah duduk terus pada saat subuh sampai Isra mengenang ayah kami dulu. Ayah kami dulu pada setelah subuh, pulangnya jam 6 setelah Isra baru ke rumah. Masya Allah. Kita lihat ayah anak istri kita, anak kita melihat, oh ayah kita akan dikenang nantinya. Alhamdulillah. Pada saat mereka sudah besar, sudah punya ibunya, mereka akan melaksanakan lagi juga seperti yang kita laksanakan hari ini. Alhamdulillah. Kita hari Jumat subuh itu doakan almarhum. Kemudian juga karena ingin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dibacakanlah hari Sabtu kita firman Allah Subhanahu wa taala supaya kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita akan husul, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini setiap Ahad kita baca sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagai cinta kita akan dipertemukan dengan yang membacakan yang telah dibacakan sabdanya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Kita tidak ada yang sia-sia. Duduk di sini tidak ada sia-sia. Tidak ada yang dilihat sama Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah yang pernah mendengarkan sabda-sabda kami, ya Allah, kata Rasulullah SAW, selamatkan mereka ya Allah dari siksa-Mu ya Allah. Mudah-mudahan seperti ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi bahwa meratapi mayat itu adalah musuhnya Allah, musuhnya para malaikat, dan musuhnya seluruh manusia-manusia yang ada di muka. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Man fa'ala niyahata kana abuan lillahi wal malaikati wal nasi ajma'in." Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang melakukan
meratapi mayat secara berlebihan, itu adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga musuh para malaikat wan nasi ajmain, dan juga musuhnya manusia seluruhnya. Alhamdulillah, turun ya Rasulullah. Mungkin pada saat kita meninggal dunia, saudara kita mungkin ingin sebelah ini menjerit-jerit, ingin meratapi, tapi dilarang oleh pendidikan Rasulullah dan Allah Subhanahu. Kita diam saja, saya takut. Inginnya menjerit pada saat meninggal, ingin menangis secara kencang, tapi kalau dilarang, alhamdulillah. Sami'na wa ya Allah, kami dengar, ya Rasulullah, kami dengar, wa Allah kita, ya Rasulullah, ya alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan informasi, siapa saja nanti yang di dunianya selalu meratapi mayat yang meninggal dunia, so Rasulullah SAW berfirman, nanti di yaumil kiamah nanti dia datang menggonggong seperti menggonggongnya anjing yang seperti kita lihat di sini. Rasulullah SAW bersabda, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taji'un naihatu yaumal qiyamati tanbahu kanabahil qalbi." Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang seorang yang selalu meratapi mayit-mayitnya di yaumil kiamah nanti, pada saat dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan seluruh amalnya di dunianya. Jadi salah satu seorang yang selalu meratapi mayitnya, tanbahu, dia akan menggonggong karena kanabahil qalbi, seperti menggonggongnya anjing-anjing yang Rasulullah SAW. Mungkin kalau bapak-bapak tidak mungkin menjerit-jerit, ini biasanya terjadi yang dilakukan oleh para wanita muslim yang tidak mau ditinggalkan, yang tidak tega meninggalkan keluarganya, maka jadi menjerit-jerit dan meratapi mayat yang meninggal dunia. Nah, kita larang jangan seperti itu. Kemudian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi juga di saat nanti di yaumil qiyamah nanti. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taj'un naihatu yaumal qiyamati sa'ya al-ghabara 'alaiha jilbabun min narin wa wadahu yadaha ala ra'siha wa taqulu wa wailah wa wailah wa wailah. Kemudian Muhammad SAW memberi informasi nanti akan datang di yaumil qiyamah nanti wanita-wanita, khususnya wanita yang selalu meratapi mayat dengan penuh musuh dan penuh kotor gitu aja, debu-debunya. Jadi pada saat datang dia berdebu dan kotor sekali datang pada saat di yaumil qiyamah nanti. Alaiha jilbabun, maka dia memakai jilbabnya penutup kepalanya, minna, dari api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dia memakai jilbab, tapi jilbabnya dari api neraka. Kemudian wada'u yadaha, dia meletakkan tangannya roksiha, di atas kepalanya gini. Karena dia dulu di semasa hidupnya selalu meratapi mayitnya, nanti dia pakai jilbab yang berapi dan meletakkan tangannya begini, kemudian berkata, wa wailah, celakalah kami, celakalah kami, celakalah kami, ya Allah. Ini adalah mudah-mudahan kalau kita
dapat informasi ini, sebarkan pada istri kita, sebarkan pada kita, saudara kita, dan jangan sampai kalau ada yang meninggal dunia meratapi mayat. Karena kalau meratapi mayat itu tidak percaya adanya takdir, semuanya karena dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsun za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Maka saat meninggal dunia jangan sekali meratapi yang meninggal dunia. Guru kami Syekh Muhammad Abdul Wasil Masrur Al-Qadiri An-Naksabandi, ketika istrinya yang tercina meninggal dunia, dia tersenyum, insyaallah, dan berkata pada istrinya, apa yang kata istrinya waktu itu yang disampaikan kepada kami guru-gurunya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatimu senang, di dunia senang, di akhirat senang, dan di mana-mana hatimu senang, karena hatimu Allahmu terus sama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dipanggil Allah SWT juga alhamdulillahirrahmanirrahim, kalau sudah melaksanakan nikmatnya berzikir, nikmatnya ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala, setiap waktu, setiap saat, setiap tak jantungnya dan hembus napasnya terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah di sini senang, di mana-mana senang, di sana senang, di mana-mana senang. Allah Subhanahu wa taala mengampuni sepenuh langit dan bumi, senang di mana-mana. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang meninggal dunia kami, alhamdulillah telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menjadi diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi nanti kita lanjutkan minggu depan. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang meratapi, yang tidak mau adanya takdir padanya terhadap musibahnya, jadi pada musibah sekarang bukan saja meninggal dunia, tapi terjadi musibah terhadapnya, baik musibah kebakaran, musibah longsor, dan musibah apa saja yang terjadi padanya, kemudian dia meratapi, menangis-nangis secara berlebihan, Allah akan tetapkan namanya di yaumil kiamat nanti dicap sebagai orang munafik. Nauzubillah, summa nauzubillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naha indal musibati kutiba ismuhu fi diwanil munafiqin. Siapa saja yang orang yang meratapi musibah, musibah apa saja? Yang disebut musibah itu apa kira-kira? Kalau kita musibah itu yang merasa apa? Ke hati. Ada yang meninggal, maka itu musibah bagi kita ya. Ada yang kebakaran, itu musibah. Ada yang kesolangan palingan musibah. Tapi bagi orang-orang yang sudah makomnya mengetahui tentang Islam, musibah itu ketika kaya itu musibah. Ketika naik jabatan itu musibah. Ketika kita dijadikan seorang sekarang ketua RW, musibah. Jadi harus kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apapun musibah, baik yang enak maupun yang tidak enak, itu adalah musibah. Kata Rasulullah SAW, jangan meratapi musibah yang terjadi, karena nanti kutiba ismuhu, kamu akan dicatat namamu, bidiwani, di buku catatan amal kamu, al-munafiqun, menjadi orang-orang munafik. Orang-orang munafik bukan saja tidak akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tapi akan disiksanya di paling dasar neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Salah satu untuk
kita supaya tidak jadi orang munafik begini. Kita belajar duduk sampai dengan waktu isya itu adalah itu salah satunya dibebaskan menjadi orang-orang munafik. Alhamdulillah. Jadi bagi orang-orang yang terkena musibah, jangan meratapi musibahnya. Itu semuanya, apapun yang terjadi pada kita, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diuji dengan kekayaan, kita akan diuji dengan jabatan, kita juga akan diuji dengan kematian, diuji dengan apapun yang tidak enak di hati. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menyikapi? Apakah setelah musibah datang masih juga ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya? Kalau kita sebaliknya, kita digolongkan menjadi orang yang na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, supaya kita menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah nanti dipertemukan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Iya, benar. Alhamdulillah. Itulah yang sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 tahun yang lalu. Alhamdulillah, walaupun hanya 5 sabda dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mulai terasa ya Allah, ya Allah, sampai dengan umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kita tidak pernah melakukan seperti yang dilarang oleh Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu. Kita tutup kaji kita dengan mendoakan. Selalu mendoakan ya Allah. Yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tempat-tempat yang lain atau isoman di rumahnya, doakan dengan fadilah mukjizat Al-Fatihah kita baca. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan memberikan kesehatan yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan juga anak-anak kita, seluruh keluarga kita dijadikan hamba-hamba yang soleh-solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa berbakti kepada orang tua. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan istri kita menjadi istri solehah yang senantiasa terus dan istri. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita yang masih menuntut ilmu di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya dan Allah sukseskan cita-citanya. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Yang belum punya momongan baik, mudah-mudahan Allah takdirkan dia mempunyai keturunan yang soleh. Yang masih hamil, didoakan mudah-mudahan selama kehamilannya diberi kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat melahirkan Allah lancarkan, Allah mudahkan dalam melahirkannya, dan Allah berikan bayi yang sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan baca ilmu ini, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk istiqomah terus menerus Allah Subhanahu wa taala, terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, setiap detak dan hembus nafas kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dengan dipanjangkan usia dunia kita, maka Allah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia dan akhirat. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hajat kita, cita-cita kita, obsesi kita yang belum terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sepulang majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seluruh permohonan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Lahir kita mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan telah mendengarkan uraian ini, sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, rezeki yang berkah, keluarga yang berkah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Dengan mukjizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya Rabbi subhanahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sallam. Sallallahu alaihi wa jamil ahwal wa taqdilana jannah. Qadina bi jamil sayyid wa tarbawna bi idnik raja wa tuballighul khayr fi jamil khair al-hayati wa ba'da. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama sabara wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa jami' bainana wa bainahum bil khair. Rabbi bir warham wa anta rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma ansurna fa inna khairan nasirin waghfir lana fa innahu ghafirin warhamna fa innahu rahim waftah lana fa innahu alim warzuqna fa innahu raziqin wahdina wa lil qawmil zalimin. Allahumma ij'alna dinan min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa islamana islam muslimin wa imanana iman al-mu'minin wa salatana salat al-khasirin wa niyatan niyat al-mukhlisin wa zulman al-mustakbirin. Allahumma arzuqna imanan qawiyya wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma iftah lana bi butul alimin. Allahumma iftah lana bi butul alimin. Allahumma iftah lana bi butul alimin. Allahumma sallimna wa sallimna ma'ana. Allahumma ballighna wa ballighna ma'ana. Allahumma ballighna wa ballighna ma'ana. Allahumma asimna wa asimna ma'ana. Allahumma rafa' darajatina wa rafa' darajatina minna wa istijabah wastajib du'ana ya Allah rahmatir rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina fid din wa dunya wal akhirah wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina bi syafa'atil maut wa nas'aluka wa nas'aluka rahmatika ya arhamar. Rabbi ij'alna muqima shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana 'alaina istamna الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
وانصرنا على الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب بسم الله الشافي بسم الله العامل بسم الله المنشئ الأرض ولم يستمع صلاة ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا قولا بالحق وأنت المهين ربنا أبرك علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى صحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tutup kaji kita dengan bacaan doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa lahu minkum. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wa lahu minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله